itu ketika terhirup ke dalam tubuh, dia akan masuk ke paru-paru dan terdeposisinya sampai kepada alveoli gitu ya. Ini juga sangat membahayakan bagi manusia begitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan kalau misalnya Sobat TCID ngelihat berita gitu ya, ada satu hal yang lumayan menarik untuk diobrolin, especially di tengah masuknya musim hujan. Masuknya agak telat sih, tapi ada sebuah informasi dari BRIN begitu mengatakan bahwa Jakarta dan beberapa kota lain itu terjadi hujan mikroplastik begitu. Jadi dalam hujan itu juga ada kandungannya mikroplastik Sobat TCID. Ini tuh bikin banyak orang bertanya-tanya gitu ya, hujan mikroplastik ini tuh hujan yang kayak gimana sih, bahayanya apa gitu kan, karena BRIN bilang masyarakat untuk waspada dengan situasi ini. Bahkan banyak orang juga yang nanya ketika pengumuman dari BRIN seperti ini, apa penyebabnya gitu. And yeah, for this episode, karena memang sepertinya beberapa kota besar sudah mulai rutin turun hujan begitu ya. Buat cerita dikit, saya sedikit traveling antara Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja hujan mulu, Jakarta juga hujan ya kan, kadang-kadang deg-degan gitu kalau misalnya emang itu tuh berdampak ke tubuh sendiri. So yeah, we gonna talk about bahaya hujan mikroplastik dan apa yang kira-kira perlu masyarakat waspadai. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Pak Lukman Hakim. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Indonesia, tepatnya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI. Pak Lukman, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Oke, kesibukan Jadi hari-hari di tengah musim hujan ini gimana Pak? jadi Jogja memang sekarang juga sedang mulai meningkat intensitas curah hujan. Oh ya, Dan di sisi lain juga tadi sampaikan bahwa ada berita yang juga memberikan satu kecemasan bagi masyarakat bahwa menurut riset yang dilakukan oleh BRIN katanya mengandung mikroplastik ya. Ini ya, suatu yang barangkali suatu yang baru dan sangat asik untuk kita obrolkan begitu Mas. betul. Tapi Pak Lukman, pertanyaan saya pertama adalah soal, kan statementnya adalah hati-hati ada hujan yang mengandung kandungan mikroplastik. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari POV Pak Lukman nih ya, orang-orang mungkin yang mempelajari manajemen lingkungan gitu ya, apa yang terjadi Hmm. sebenarnya sih Pak? Hujan mengandung kandungan mikroplastik. Kayak susah gitu ngebayanginnya nih Pak. Iya, baik. Jadi penelitian yang sudah dilakukan oleh BRIN memang menyatakan bahwa air hujan di kota-kota besar itu mengandung mikroplastik. Nah, pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat itu adalah berkaitan dengan sumbernya dari mana kan gitu ya. Betul, Ya kan gitu. Sumber mikroplastik di mana? Karena masyarakat mengenalnya kan kantong plastik gitu. Ini betul. kok ada mikroplastik. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu mikroplastik kan gitu. Mhm. Jadi, mikroplastik itu adalah merupakan bentuk dari fragmentasi atau proses degradasi dari plastik menjadi plastik yang berukuran mikro, kecil-kecil. Ya, Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai mikroplastik. Nah, mikroplastik itu sendiri sebenarnya ada beberapa kategorinya. Mulai dari yang paling besar itu adalah eh, apa mega, ma- apa meso, makro sampai mikro dan nanoplastik. ya, Nah, apa yang menjadi penelitian BRIN itu adalah kadar mikroplastik. Jadi artinya partikel-partikel plastik yang berukuran mikro. Nah, ukuran mikro itu berapa yang disebut sebagai mikroplastik? Itu adalah yang berukuran kurang dari 5 mm. Itu disebut mikroplastik. Ada yang lebih kecil lagi, yaitu disebut sebagai nanoplastik. Nah, kalau yang sifatnya nanoplastik itu ukurannya lebih kecil dari 1 nano. Oleh karena itu tidak akan terlihat secara kasat mata. Kalau mikroplastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm kadang masih terlihat seperti benang-benang yang sangat kecil. Nah, itu
eh, apa yang disebut sebagai mikroplastik. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Sumbernya, kalau kita lihat bahwa keberadaan mikroplastik di udara itu ada beberapa sumber yang menjadi eh, atau potensi sumber ya. Yang pertama, kalau di kota besar itu adalah berasal dari kendaraan bermotor. Nah, pertanyaan Mhm. kok bisa kendaraan bermotor Ya. menyebabkan pencemaran mikroplastik? Nah, jadi begini, kenapa kendaraan menyebabkan mikroplastik itu terjadi karena adanya gesekan. Mhm. Jadi gesekan antara ban dengan apa namanya dengan jalan. Apalagi sekarang kita lihat hampir semua jalan di Indonesia itu sudah rigid pavement ya. Kalau Yap. jalan yang di Indonesia kan masih menggunakan aspal. Nah, untuk jalan beton atau sering disebut juga jalan rigid pavement ini kan memiliki tingkat kekasaran yang sangat tinggi Betul. dan itu bersifat abrasif. Ya. Nah, adanya abrasi atau gesekan antara ban dengan jalan inilah menyebabkan abrasi sehingga apa namanya material-material plastik yang ada di ban kendaraan. Ini material plastik ban kendaraan itu apa? Itu disebut sebagai stiren butarin butadin rubber atau SBR. Nah, itu terlepas itu. Terlepas kemudian oleh hempasan angin dia terbawalah ke udara. Itu Oke. hipotesa yang pertama. Dan itu ada beberapa memang kajian-kajian yang sudah dilakukan. Di Ya. kami pun demikian, ada mahasiswa kami dari program studi Teknik Lingkungan UI. Dan kami di UI itu sebenarnya juga sudah cukup lama memiliki fasilitas laboratorium yang dapat melakukan identifikasi dan analisis terkait dengan mikroplastik. Kita juga memiliki kajian yang serupa dan sama bahwa memang di penelitian kita di pinggir jalan itu memang juga udaranya juga mengandung mikroplastik. Nah, itulah yang terbawa terbang ke atas, kemudian turun lagi jatuh ke bawah bersama air hujan. Jadi Oke. sebenarnya jatuhnya mikroplastik ke bumi kembali itu ada dua proses yaitu sebagai wet deposition atau Mhm. apa pengendapan secara basah itu dia turun bersama air hujan. Yang kedua, mikroplastik itu juga bisa turun sebagaimana debu pada saat musim kemarau turun dia akan turun dengan sendirinya. Sehingga inilah yang saya kira memang kita bagi para pengguna kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, itu mulai meningkatkan kewaspadaan. Tuh, Nice. karena nanti kita akan diskusi lagi di sesi Oke. berikutnya. Apa bahayanya dan apa Nah. sebenarnya yang disebut sebagai apa senyawa mikroplastik, terutama yang ada di ban kendaraan bermotor. Itu yang Oke. pertama kendaraan bermotor ya kalau di pinggir jalan. Ada juga kemungkinan lain itu adalah berasal dari pembakaran sampah ya Mhm. open burning. Itu juga bisa sangat mungkin terjadi. Kemudian terbawa terbang ke udara gitu. Atau bisa juga berasal dari industri, Mhm. terutama industri polimer, industri sintetik, nah, kemudian termasuk industri apa namanya kain itu juga sangat sangat mungkin. Jadi banyaklah sebenarnya sumbernya. Nah, nanti kita akan diskusi nih makin mendalam nih apa itu senyawa mikroplastiknya, apa yang disebut dengan stiren butadin rubber yang oleh Pak Menkes itu disebut, wah ini bahaya ini menyebabkan kanker. Nah, itu menarik itu nanti diskusi-diskusi selanjutnya, Mas Oke. Muammar. Nah, pertanyaan saya itu Pak Lukman, kalau dari beberapa riset gitu ya, dari BRIN mungkin mengatakan bahwa Jakarta, tapi kalau misalnya ngelihat dari Ekoton begitu menyebutkan beberapa kota yang lain begitu, kayak di Kupang, Denpasar, Jambi, Palembang, Pontianak, Aceh Utara itu juga ada apa ya, hujan di sana tuh terkontaminasi sama mikroplastik nih Pak.
Kenapa kecenderungannya ini tuh terjadi di kota-kota besar begitu? Apakah memang karena kepadatan kendaraannya atau manajemen limbahnya yang berantakan kah? Berantakan quote unquote ya, mungkin belum bagus gitu. Atau kepadatan kendaraan kah? Kenapa nih Pak? Ya, jadi sebagian besar memang karena faktor kepadatan lalu lintas ya. Jadi Hmm, karena sumbernya memang itu seiring dengan tingginya apa namanya mobilitas masyarakat berkendara dan juga eh, infrastruktur jalan kita yang sekarang mulai berubah. Kalau dulu aspal, sekarang berubah menjadi beton ya. Yang ya, kalau kita lihat di jalan tol saja itu kan banyak tuh jalan beton menjadi kehitaman. Itu sebenarnya kalau ya, kita lihat di sapu aja kelihatan itu ada butiran-butiran kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu juga sangat dimungkinkan dari sumber-sumber lain seperti dari material bangunan, tapi itu kecil lah, ada ya, dari sampah itu juga sangat, tapi saya kira kontribusi itu sangat kecil dan di beberapa tempat ya itu memang harus dilakukan kajian secara mendetail untuk melihat kesamaan apa namanya jenis polimer. Nah, ya. gitu. Jadi rekan-rekan semua kalau ingin melihat identifikasi lebih detail kesamaan ini dari mana nih? Dari sampah, dari ban. Nah, itu silahkan tuh kami di laboratorium eh, kualitas lingkungan teknik lingkungan UI itu bisa kami melakukan atau membantu untuk mendeteksi berbagai macam jenis atau senyawa mikroplastik itu, Mas. I see. Tapi ini kan sekarang masih jadi ancaman kota besar ya, Pak Lukman ya. Gimana dengan kota-kota Hmm. yang mungkin belum disebutkan oleh risetnya Ekoton sama BRIN gitu? Let's say eh kit- saya posisi lagi sekarang di Jogja nih, Pak Lukman begitu. Jogja kan Hmm. kayaknya belum disebut, tapi kan kepadatan kendaraannya tinggi, Hmm. bakar-bakar sampah di Jogja juga sepertinya jadi masalah gitu. Gimana kalau ngeliat ini Pak Lukman? Ya, jadi sebenarnya kita bisa melihat nanti kalau ada kajian secara detail itu menghubungkan atau korelasi antara tingkat kepadatan lintas dengan konsentrasi mikroplastik yang ada di udara. Itu sebenarnya berapa kajian itu sudah eh, banyak dilakukan dan itu memang ada korelasinya bahwa ketika kepadatan lalu lintas tinggi, ya kadar mikroplastik di udara ataupun yang terlarut sebagai air hujan itu juga cukup tinggi begitu. I see. Oke. Serem juga ya. Jadi ada potensi kota-kota yang sebenarnya belum kecek itu ada mengandung mikroplastiknya juga dong Pak Lukman. Especially di musim libur. Jogja Desember pasti padat banget biasanya tuh. Itu kandungannya pasti makin meningkat itu. Oke. Jogja, Bandung, kota-kota wisata ya, Bali gitu ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, now it's getting make sense. Pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang nih sekarang Pak Lukman. Setelah kita tahu bagaimana proses kandungan mikroplastik itu bisa terbang ke atas akhirnya turun bersama air hujan begitu Pak adalah bahaya untuk manusia dan juga buat lingkungan. Karena kan kandungan mikroplastik ini tuh bisa dibilang eh, apa ya? Kalau di dalam beberapa obrolan yang lain itu bahaya buat tubuh kita gitu kalau sampai kena. Nah, dengan terjadinya hujan yang mengandung mikroplastik ini, sebenarnya impactnya buat kita as a human being gitu, makhluk hidup, dan juga untuk lingkungan apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, yang pertama sebenarnya itu akan tergantung kepada jenis polimer mikroplastiknya. Kalau dia berasal dari mikroplastik akibat gesekan kendaraan bermotor, berarti dia masuk kategori stiren butadin rubber ya. Ah, Nah, ini termasuk dalam jenis apa namanya karet sintetis yang banyak digunakan di kendaraan bermotor dan itu untuk stiren sendiri atau stiren itu juga sifatnya toksik yang dapat mempengaruhi sistem syaraf. oke. Kemudian jenis eh, butadin juga demikian. Dia kalau menurut eh, IRC International Agency for Research of Cancer itu butadin ini termasuk dalam kategori karsinogenik juga bagi manusia. Jika manakala kemudian kita
berkendaraan bermotor begitu ya, kemudian tanpa menggunakan masker dan kemudian mikroplastik itu masuk ataupun terhirup, sebenarnya saya cenderung berpendapat bahwa potensi masuk ke tubuh manusia itu bukan pada musim hujan, tetapi justru pada musim kemarau. Kenapa demikian? Karena kalau mikroplastik itu dia kan bukan senyawa yang terlarut di dalam air. Ya. Sehingga dan itu sangat kecil kemungkinan kita ketika berkendara bermotor air hujannya masuk ke hidung gitu ya. Kecuali Ya. mungkin hujan yang sangat besar kita nggak menggunakan helm. Tapi kalau menggunakan helm kan lewat gitu ya. Tetapi yang justru berbahaya adalah pada saat musim kemarau. Hmm. Ya, jadi pada saat musim kemarau itu eh, tingkat resikonya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mikroplastik ini dia akan berterbangan kemana sesuai dengan arah angin dan itu sangat mudah sekali terhirup oleh para pengendara kendaraan bermotor yang tidak Ya. menggunakan masker. Sehingga tingkat resikonya kalau kita lihat musim hujan dan musim kemarau, justru yang paling bahaya adalah pada saat musim kemarau. Maaf gitu. Jadi itu kalau kita melihat risikonya. Sehingga eh, karena sifatnya tadi kalau dia berasal dari kendaraan bermotor itu juga mengganggu sistem saraf dan juga kardiologi dalam jangka panjang ya karena ini sifatnya kan kronis ya. Jadi kalau Ya. kronis kan dia tidak bisa dirasakan saat itu juga gitu. Prosesnya memang panjang dan itu sebenarnya bisa dihitung ketika konsentrasi yang terhidup sekian, maka eh, berapa tahun tuh potensi seorang itu nanti akan terkena risiko kanker. Itu sebenarnya bisa dikaji. Ada jenis senyawa polimer mikroplastik lain, misalkan dari plastik gitu ya. Ya. Itu juga banyak mengandung misalkan polimer apa namanya polietilen, polipropilen dan sebagainya. Itu masing-masing memiliki karakter bahaya yang berbeda-beda. Nah, Ya. ini yang menarik memang dibutuhkan satu kajian yang mendalam. Apa sih sebenarnya potensi jenis mikroplastik yang ada di udara. Dan sayangnya Indonesia memang kita belum memiliki aturan standar baku mutu. Nah, Ah, ini ya. Mas. Jadi kita Indonesia belum memiliki standar baku mutu berkaitan dengan kadar mikroplastik di udara. Di air pun kita belum ada, di tanah juga belum ada, di makanan belum ada. Jadi barangkali kita baru mulai tergugah lah ya, karena ini isu mikroplastik ini kan belakangan hari mulai mencuat ke publik begitu. Ya. Pertanyaan saya nih Pak, mungkin ini sedikit kalau misalnya ngelihat di Zoom rekaman ini gitu ya, Pak Lukman kan backgroundnya adalah ikan dengan mikroplastik gitu. Itu sempat jadi rame isunya bahwa ikan mengandung mikroplastik dan dikonsumsi oleh banyak orang. Pertanyaan saya adalah soal kalau kita berbicara soal manajemen lingkungan nih Pak, ada yang nggak benar dong sampai akhirnya kalau kita berbicara soal manajemen lingkungan dulu ikan sampai tercemar dan sekarang hujan juga tercemar nih, atau sorry mengandung mikroplastik nih Pak dari sisi manajemen lingkungannya nih Pak Lukman. Ya, jadi kalau kita bicara manajemen, tentu bicaranya adalah partisipasi semua pihak. Ya. Ya, jadi pemerintah itu punya tugas dan kewajiban sebagai regulator dan operator. Regulator itu artinya pemerintah bertindak mengatur bagaimana aturan-aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian pemerintah juga bertindak sebagai operator, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana kemudian kebijakan kendaraan bermotor dan sebagainya gitu. Ya. Tetapi juga tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat juga perlu karena kita juga harus ingat ya, kalau kita melihat di datanya apa namanya Kementerian Lingkungan Hidup bahwa justru kontribusi sampah plastik terbesar itu adalah dari sektor domestik, Hmm. bukan dari sektor industri. Artinya apa? Artinya masyarakat punya peran yang sangat penting untuk
berpartisipasi aktif di dalam penggunaan bahan-bahan plastik secara bijak gitu. Ya. So, ya, artinya ini bukan cuma soal regulasi dari pemerintah aja dong, Pak. Bagaimana pemerintah bisa mengkondisikan masyarakat terhadap apa ya? Mungkin pengelolaan plastik ini justru malah jadi lebih kunci karena domestik tadi yang paling tinggi gitu ya, Pak Lukman ya. Domestik paling tinggi ya. Oke. Baik. Pertanyaan saya berikutnya nih, Pak. Em, karena memang domestik yang paling tinggi, gitu kan? Kita berbicara dari sudut pemerintah dulu deh gitu. Regulasi yang kayak gimana sih yang bisa diterapkan supaya akhirnya bahaya-bahaya dari kandungan mikroplastik ini tuh bisa dicegah nih Pak? Karena tadi Pak Lukman juga sempat mention nih bahwa baku mutu nggak ada, regulasi belum clear. Nah, regulasi yang kayak gimana yang perlu dibuat supaya akhirnya bahaya dari kandungan mikroplastik ini tuh bisa dicegah gitu, especially yang dari hujan nih Pak. Ya, yang pertama adalah yang harus diatur penggunaan tentang bahan-bahan plastik ya. Jadi Oke. penggunaan kemudian daur ulang plastik, kemudian insentif dan disinsentif sirkular ekonomi bahan-bahan plastik, kemudian juga bagaimana pengelolaan sampah plastik. Nah, itu perlu dilakukan karena secara nasional kalau kita lihat bahwa kontribusi sektor domestik ini itu bisa mencapai 19,55% ya kalau kita lihat dari eh, komposisi sampahnya ya menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya. Yang kedua adalah tentu harus ada pendekatan teknologi ya. Hmm. Teknologi bahan-bahan yang lebih eh, ramah lingkungan, bioplastik dan sebagainya. Yang ketiga, tidak kalah penting bagaimana kemudian ada kesadaran masyarakat, kemudian ada pemberdayaan masyarakat, itu menjadi sangat penting dan tidak kalah penting adalah dari sisi pendidikan, edukasi pendidikan sejak dini, begitu Mas. Oke. Dan Nah, kalau terkait dengan regulasi, ya, hmm, gimana? gimana? Terhadap regulasi gimana Pak Lukman? Ya, terkait dengan regulasi sebenarnya kita juga sudah punya beberapa regulasi pemerintah yang mengatur tentang eh, apa namanya pengendalian sampah plastik, pengelolaan sampah. Tinggal kemudian eh, aturan itu eh, ditegakkan dan juga apa namanya disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Artinya semua pihak memang eh, betul-betul eh, aktif terlibat di dalam pengendalian sampah plastik karena ini kan menjadi kontributor terbentuknya Ya, eh, pencemar mikroplastik baik itu nanti yang ada di udara ya termasuk juga yang ada di air. Jadi itu kan menyebar kemana-mana betul. karena mikroplastik ini dia akan masuk ke dalam eh, perjalanannya begitu dia akan masuk dalam sistem hidrologi gitu ya dari tanah masuk ke udara, udara jatuh sebagai air hujan nanti meresap lagi ke dalam tanah, tanah kemudian mengalir ke badan air masuk ke ikan, ikan masuk ke manusia, kalau yang dalam tanah masuk ke dalam tumbuhan dan seterusnya. Jadi itu masuk ya melalui sebuah eh, rantai makanan gitu ya. Ya, ya, ya. Baik. Nah, jadi ini eh, kita di Indonesia juga saya kira kita sudah punya beberapa regulasi ya seperti Perpres 83 2018 itu tentang penanganan sampah laut gitu ya. Itu salah satunya kan juga isu-isu tentang sampah plastik ya. Kemudian Permen LH 75 tahun 2009 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini kan juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengendalikan para produsen ya dalam produksi material-material plastik ataupun juga ikutannya begitu. Baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya soal regulasi udah jelas dan juga sosialisasi ke masyarakat kan memang sangat penting nih, Hmm. Pak Lukman gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat suka bandel begitu. Sampah dibakar, sampah tetap dibakar gitu kan. Bahkan kayak misalnya, TPU-nya buka tutup nih gitu.
Ini case yang sering banget terjadi di kota-kota besar gitu. Jadi bakar aja deh udah sampahnya gitu kan. Kadang-kadang suka nggak sadar ternyata itu justru membahayakan mereka sendiri gitu. Nah, kalau untuk masyarakat nih, supaya akhirnya bisa mengurangi hal ini, bisa ngapain nih Pak orang-orang di luaran sana untuk mengurangi bahaya cemaran mikroplastik di hujan nih Pak? Apakah cukup tidak membakar sampah aja? Atau cukup mengurangi penggunaan kendaraan pribadi aja? Atau ada hal lain? Ya, yang pertama adalah paling efektif itu adalah pengurahan pada sumbernya, begitu ya. Ya, Pengurahan pada sumbernya itu bagaimana? Ya, kita menggunakan bahan-bahan material plastik secara bijaksana, ya kan? ya, Itu yang pertama. Yang kedua tentu pemilahan, ya, pemilahan. Bagaimana sampah plastik itu dipilah, kemudian diproses kembali melalui 4R, 5R dan seterusnya. Nah, baru eh, langkah berikutnya ya hal-hal yang sifatnya tadi apa namanya, misalkan ketika berkendaraan begitu ya tentu harus menggunakan masker dan sebagainya begitu. ya. Jadi memang memilah sampah, jangan sembarangan mengelola sampah gitu ya, jangan asal dibakar, jangan bakar bahkan sama sekali gitu. Makanan aja yang dibakar dulu habis itu dimakan. Nah, habis itu kalau sampah mah Iya. dikelola yang benar gitu ya. Iya, ya Eh, semua harus berjalan. Pemerintah juga punya kewajiban untuk menyediakan infrastruktur pengolahan sampah. Jadi hmm, bagaimana mungkin masyarakat sudah menyiapkan wadah sampah, tapi ternyata pemerintah tidak siap. Nah, sekarang itu jadi ramai isunya kan. betul, betul, Ini juga betul. akan jadi masalah. Akhirnya ya kita lihat tuh di sepanjang jalan banyak sekali tempat-tempat pembuangan sampah yang liar, banyak Betul. TPS liar, bahkan ada proses-proses inserasi secara liar yang dilakukan oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat begitu. Ya, baik. Isu ini akan selalu jadi menarik nih, Pak. Karena kan kalau kita berbicara soal kandungan mikroplastik dalam hujan ini kan kayaknya udah mulai inevitable dan ke depan-depannya bakal sering kejadian lagi nih Pak karena kendaraan makin padat gitu. Kalau ngelihat Ya. alasannya penjualan kendaraan setiap tahun ada aja kendaraan baru yang keluar dari pabrik gitu kan. Hmm, hmm. Well, apa yang harus dilakukan juga udah clear. Tapi kalau kita berbicara soal isu ini nih Pak, mungkin ada yang kelewatan belum sempat disampaikan Pak Lukman terkait isu ini dan belum sempat saya tanyakan. Mungkin pengen Pak Lukman sampaikan. Monggo Pak Lukman. Ya, jadi yang harus diwaspadai yang pertama adalah memang berkaitan dengan isu-isu kesehatan. Ya, Karena mikroplastik itu adalah berukuran sangat mikroskopik, ya. eh, Kita nggak tahu tuh, mikroskopik itu berapa, di bawah 5 mm. Jangan-jangan dia malah berukuran misalkan di bawah 10 mikron. Nah, kalau dia berukuran misalkan di bawah 10 mikron, itu ketika terhirup ke dalam tubuh, dia akan masuk ke paru-paru dan terdeposisinya sampai kepada alveoli gitu ya, di ya. paru-paru paling dalam. Ini juga yang risiko kesehatan ini juga sangat membahayakan bagi manusia begitu. Nah, oleh karena itu saya kira langkah yang paling tepat itu adalah ya kita semua harus secara bijak menggunakan sampah plastik. Yang kedua adalah memang dibutuhkan satu kajian yang mendalam bagaimana kemudian teknologi ban kendaraan bermotor ini lebih tahan atau dia tidak abrasif ketika eh, gesekan dengan permukaan jalan begitu. Jadi Oke. ada inovasi teknologi. Oke, baik. Penggunaan teknologi, bahaya kesehatan itu harus diperhatikan lagi supaya akhirnya semua jadi lebih aman begitu Pak Lukman ya. Iya. Alright. Dan yang justru ya mohon maaf ya, kita lihat bahwa resiko tertinggi itu justru ada di masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah pengguna apa sepeda motor, gitu ya. Yes. Ya, nah ini yang harus menjadi kewaspadaan dan bagi kita semua jangan sampai masyarakat yang menengah ke bawah dengan ekonomi yang terbatas, tetapi dampak dari
risiko paparannya justru yang paling banyak terkena. Ya. Ini yang harus kita waspadai dan itu menjadi PR pemerintah juga. Baik, ya semoga ini jadi wake up call untuk keseluruhan ya, nggak cuma buat Ya, pemerintah iya, saja gitu, tapi juga buat masyarakat sendiri untuk lebih bijak mengelola sampah, untuk mengurangi bahaya-bahaya kayak mikroplastik kayak gini terjadi iya, gitu. Masa dari ikan aja jadi nggak wake up call sih? Ini udah ada ikan mengandung mikroplastik, hujan mengandung mikroplastik, so ya iya. lebih bijak lagi lah sama apa yang kita lakukan dalam Dan kehidupan. menarik tuh, saya sedang melakukan penelitian, ternyata di telur ikan pun mengandung mikroplastik itu, Mas. Nah, jadi kayak udah bener-bener ancaman depan mata ya Pak ya, nggak bisa dianggap remeh ya Ini sekarang sudah ya. menjadi ancaman di depan mata itu betul. Ini Nah, yang oke. harus kita waspadai. Alright. Kalau begitu Pak Lukman Hakim, terima kasih buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol kali ini Pak. Terima kasih, Mas. Insightful banget dan Sobat Isi ID, thank you so much Ya, for listening this episode. Jangan lupa follow at Conversation IDN untuk obrolan-obrolan di Suara Akademia berikutnya atau konten-konten kami di sosial media dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Have a nice day and wassalamualaikum.